Oke, udah banyak ya, udah 45. Baik ya, selamat pagi. Selamat datang di perkuliahan komputasi matematika. Yang ngajar saya dengan Bu Fitri. Kebetulan saya duluan, nanti sampai mid semester. Kemudian dilanjutkan oleh Bu Fitri Maya Puspita sampai ke akhir semester. Kita online lagi, jadi link Zoom-nya mudah-mudahan seterusnya inilah yang saya pakai. Nanti kalau dengan Bu Fitri baru link Zoom yang baru. Saya recording, keluar ya recording tampilan di tempat kalian. Ada nggak tulisan recording di pojok kiri? Ada, Bu. Nah ya, saya record, nanti saya upload ke YouTube, saya kasih linknya. Jadi yang ketinggalan atau sinyalnya jelek bisa lihat kembali kalau pas materi-materi yang sudah sulit ya. Link YouTube-nya nanti saya share di WAG sama di e-learning. Jadi pentingnya kebanyakan kayaknya kalau mau informasi atau pengumuman saya share-nya di WAG karena handphone pasti kalian lihat terus. Materi saya upload-nya di e-learning sama daftar hadir. Jadi dua itulah ngeceknya. Jadi saya pakai Zoom karena memang enak Zoom ya, jadi sudah terbiasa. Kalau misalnya yang sinyalnya lelet, kalau mau cam off ya sudah silahkan, nggak apa-apa. Karena ada beberapa yang merasa kalau dia kameranya on, dia tambah lelet. Ya udah, saya juga bingung gimana nih mau maksa untuk kamera on-nya. Bagusnya kalau bisa kameranya on. Jadi saya bukan kayak radio, jadi kamu dengernya. Ya. Materi udah saya upload, tolong dilihat di PPT pertemuan 1. Buku teksnya sebenarnya ada textbook, tapi saya nggak punya e-booknya. Belum ada juga e-booknya, saya cari. Jadi saya buat terus PPT-nya, nanti kamu download terus materinya. Penilaian tetap sama seperti biasa. Jadi kita akan punya namanya kuis, kemudian tugas, NUTS, UTS, sama UAS. Semuanya online jadi, karena belum ada pemberitahuan bahwa kita akan tatap muka. Saya merasa bahwa mulai ini sampai ke akhir semester, pasti online terus. Kalau saya tebaknya ya. Akhir perkuliahan akan terjadi di akhir April atau di awal Mei. Jadi cepet banget, kuliah cuma 4 bulan efektifnya. Kuliahnya 4 bulan efektif tiap minggu. Jadi kalau nanti bertepatan dengan libur hari libur nasional, nanti saya akan ganti. Saya akan ganti. Atau nanti misalnya ada perkuliahan, saya record, kalian lihat. Rata-rata, ini sudah pernah kuliah dengan saya belum sih sebelumnya? Sudah, Bu. Oke, sudah Bu. Ya. Sudah keluar belum screen Ibu? Screen Ibu keluar belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Oke. Bu. Ini sama persis dengan yang saya upload di pertemuan 1, PPT file PDF-nya. Seperti yang saya bilang kemarin di WAG, syaratnya kamu sudah harus ngambil program linear. Karena dalamnya ini isinya program linear. Kalau sudah ngambil integer programming malah lebih bagus. Karena ini namanya komputasi matematika, jadi kita belajarnya tentang ngitung-ngitung pakai software. Jadi nggak jelasin teorinya, walaupun saya jelasin cuma sedikit, jadi saya nggak jelasin lagi teorinya. Teorinya sudah kamu dapat di program linear. Itu aja udah sampai satu mata kuliah kan, 3 SKS. Jadi nggak mungkin saya ngulang lagi program linear. Jadi mungkin itu penyebabnya ya, banyak yang left dari grup. KRS masih bisa kan sampai hari ini? Benar ya, KRS masih bisa hari ini, masih bisa KPRS. Nah, jadi saya hari ini saya kasih lihat silabusnya apa saja yang akan kita pelajarin. Jadwalnya tetap inilah 10.30. Karena kalau saya mau set ke hari lain pasti tabrakan lagi dengan yang lainnya, susah. Jadi kalau yang merasa tabrakan, mungkin dipilih salah satu saja.
Kalau tabrakannya dengan MK wajib, lebih baik pilih MK wajib. Pilihan kan masih bisa pilih MK pilihan yang lain. Siapa yang ter-on itu? Oke, kemudian daftar hadir ya, sudah saya bilang tadi ya, sama download materi. Ini silabus yang kita pelajarin. Jadi ada model pemrograman linier, analisis sensitivitas, model transportasi, model penugasan. 4 pertama ini semuanya udah pernah dipelajari di program linier. Kalau ngambil kelas saya, bagian saya yang ngajar itu. Transportasi penugasan kemarin dengan Bu Fitri. Atau kalau yang sudah ngambil sebelumnya dengan Bu Eka itu yang ngajar. Kemudian model integer programming itu ada di IP. Nggak masalah kalau belum ngambil integer programming, yang penting ilmu dasarnya ada di program linier. Terus ada model non-linear programming. Kita semester ini ada mata kuliah pilihan baru namanya pemrograman non-linear. Jadi di sana kita belajar teorinya, di sini kita belajar komputasinya. Software yang saya ajarkan ada Lindo dan Lingo. Nanti dengan Bu Fitri ada lagi yang lain. Lindo dan Lingo ini software ampuh untuk bidang optimasi. Jadi bisa dipakai di optimasi, prolin, integer programming, pemrograman nonlinear, nanti ada pemrograman dinamik, teori kontrol. Kalau statistik mereka punya SPSS dengan SAS, nah kita punya Lindo dengan Lingo. Lindo dan Lingo ini program siap pakai. Jadi dia seperti kalkulator sebenarnya. Kita nggak ngeset lagi harus bikin pemrogramannya, membayangkan seperti Python atau MATLAB, enggak. Ini sudah siap pakai. Kemudian saya akan ngajarin aplikasi-aplikasinya. Ini textbooknya. Sampai hari ini saya belum dapat e-booknya. Mau beli juga nggak ada e-booknya, yang ada textbook. Karena kita nggak tatap muka, kalian juga nggak bisa fotokopi. Saya berusaha nanti dari buku ini, saya ketik lagi ke PPT-nya. Jadi buku ini dalamnya ada modeling, software, dan aplikasinya. Mungkin bisa dicari kalau misalnya ada yang dapat, boleh info ke saya, misalnya tahu ada yang jual e-booknya. Nanti kita beli nggak apa-apa, karena akan dipakai terus. Nah, inilah teknik memodelkan. Di program linier, saya udah ngajarin cara memodelkan. Ini dibahas lagi. Buku-buku tertentu ada yang membahasnya namanya mathematical programming. Kemudian decision analysis, analisis keputusan, ada simulasi sama project analysis. Kurang lebih sama yang dengan mengambil MK komputasi matematika tahun lalu. Tahun lalu itu masih offline ya. Jadi saya masih sempat ngajar sampai mid, masih kerjanya di lab. Jadi kurang lebih seperti itu yang kita pelajari. Nah, hari ini pengenalan Lindo. Sudah ada yang coba download Lindonya? Dia nggak besar memorinya itu. Jadi cuma kayak file biasa di save, nggak perlu install gitu. Sudah ada yang coba belum Lindonya? Bisa dibuka nggak yang saya kasih itu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa. Jadi itu tolong di save di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing. Kalau mau ngambil tugas akhir, nah Lindo dengan Lingo itu senjata kita untuk ngerjain tugas akhir. Lindo sama Lingonya. Jadi harus paham penggunaan atau penyelesaian model pakai Lindo sama Lingo. Lindo dengan Lingo. Yang paling simple itu Lindo. Tapi Lindo itu cuma bisa untuk yang linear. Model linear. Masih ingat nggak model linear? Yang pangkat tertinggi variabelnya 1. Terus dia nggak ada perkalian variabel, nggak ada logaritma, nggak ada trigonometri. Nah, model-model seperti itu bisa dikerjain pakai Lindo. Kalau non-linear, yang ada pangkat 2, pangkat 3, seterusnya, dia nggak bisa lagi pakai Lindo. Dia pakai Lingo. Beda huruf D dengan G aja di situ. Saya hari ini cuma pengenalan Lindo dulu, belum saya coba. Tapi minggu depan, tolong Lindonya sudah ada semua. Jadi kamu juga bisa sambilan ketik.
sambilan coba. Ini materinya baru semalam saya upload. Jadi minggu depan saya usahakan 1 hari sebelum kuliah, jadi Selasa paling lambat, biar kamu sudah juga ada materinya. Jadi ini Lindo. Lindo itu kepanjangan dari Linear Interactive Discrete Optimizer. Jadi software yang kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari masalah pemrograman linear. Jadi yang linear, prinsip kerja utama Lindo, dia itu memasukkan data, menyelesaikan, menaksirkan kebenarannya, dan menganalisis kelayakan data berdasarkan penyelesaiannya. Terus untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan menggunakan Lindo ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus punya model matematikanya dulu berdasarkan data real. Kalau modelnya sudah punya, kita akan menentukan formulasi programnya. Baru yang terakhir kita akan baca hasil report yang dihasilkan oleh Lindo. Yang lupa program linear, tolong dicari kembali buku program linearnya atau cari di Google searching. Kayak mana program linear kalau lupa bentuk modelnya. Ini banyak ya, dari tahun 91 kita sudah punya Lindo. Jadi perhitungan yang digunakan pada Lindo itu pada dasarnya menggunakan metode simplex. Nah, dulu program linear saya bilang metode yang paling umum, yang paling dasar harus dipahami itu metode simplex. Jadi Lindo itu kerjanya, basicnya dia pakai metode simplex dalam perhitungannya. Kemudian menurut McWiley di 2010, kalau untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear integer 01, bulat, yang solusinya 01, dia pakai metode branch and bound. Kalau kuliah IP, saya selalu bilang harus bisa branch and bound. Kuliah Prolin harus bisa simplex. Itu dasarnya sekali. Mau metodenya sudah sangat mutakhir, sangat aplikatif, dan diimprove, metode simplex itu metode awalnya. Terus yang integer programming, metode branch and bound itu yang paling awalnya, paling dasar, induk segala metode di integer programming. Kalau di buku teks bahasa Indonesia ada yang mentranslate-nya metode cabang dan batas. Dia translate benar, branch-nya cabang, bound-nya batas. Jadi tapi saya lebih suka bilangnya branch and bound. Ini ada perintah untuk menjalankan program Lindo. Ini perintah dasar yang biasa kita pakai, gampang mengingatnya. Dia pakai kosakatanya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau masih ingat nggak program linear itu apa sih ciri model program linear? Ada yang ingat ciri-ciri model program linear? Ada apa cirinya? Oh, ini model program linear. Begitu melihat modelnya langsung tahu ini modelnya. Ini bukan model yang lain, ini program linear. Ingatkah ada fungsi apa? Fungsi tujuan. Ya, itu paling penting, fungsi tujuan sama kendala. Iya, sama kendala. Ada satu lagi yang paling penting? Fungsi non negatif. Kendala apa? Tulisannya muncul nggak? Muncul. Muncul, Bu. Muncul. Jadi dia punya yang ini namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuannya ada 2, maksimumkan atau minimumkan. Kemudian dia punya set kendala. Jadi kendala itu ngomongnya bukan fungsi kendala, tapi set kendala atau himpunan kendala. Sama terakhir ada kendala non-negatif. Non-negatif itu yang X besar sama dengan 0. 0 atau positif. Jadi 0 boleh, positif boleh. Jadi dia ada 2 nih. Kalau nggak max, dia pakai min. Ini Z sama dengan berapa ya. Nah, gitu.
dengan kendala, biasanya dibuat kayak gitu kan, atau subject to kalau di Inggrisnya. Tanda kendalanya bisa kombinasi, bisa kecil sama dengan, bisa besar sama dengan, bisa lebih besar sama dengan. B1 sisi kanan kendala. Nah, ini penting sekali harus paham model program linier. Nanti pun kalau sidang sarjana, misalnya topik tugas akhirnya mengambil program linier atau optimasi, pasti ini ditanya. Itu yang ditanya di waktu sidang sarjana, ilmu-ilmu dasar seperti ini. Ini kita sebut dengan fungsi tujuan. Sorry. Yang bawah dengan kendala namanya set kendala. Kemudian yang paling bawah itu namanya kendala non negatif. Itu model program liniernya. Oke, sudah? Saya balik lagi. Boleh saya hapus ini? Baik, Bu. Udah ya? Ini sudah juga di program linier sih, screenshot aja dulu lah. Nah, fungsi tujuan tadi, kalau max itu kan maksimum kan, min itu minimum kan, jadi kita punya dua nih, mau pakai max atau min. Jadi kalau di Lindo nanti programnya, kalau ada yang bilang maksimum kan, ada yang bilang maksimasi, sama aja. Ada yang bilang minimum kan, ada yang bilang minimasi. Jadi sama saja, tapi kalau di Lindo pakai max English ya, MAX, kalau min MIN. Mengakhiri data kita pakai N. Kemudian untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah pakai go. Mencetak bagian yang dipilih itu loop. Kalau mau variabelnya, keputusan solusinya bernilai bulat, kita pakai GIN, GIN. Bulat jadi nilainya. Jadi 3, 4, 5 itu bulat. Kemudian kalau menemukan solusi dari masalah biner, biner itu artinya solusinya kalau tidak 0 berarti 1. Dia pakai int. Boleh int, boleh int. Kemudian kalau mau dibatasi nih nilai maksimumnya misalnya nggak boleh dari 5, berarti sub 5 nanti pakai. Nilai minimum juga bisa dibatasi pakai SLB. U itu upper kan, L itu lower, upper bound dengan lower bound. Terus kalau solusinya biar bilang real, berarti dia free. Real tahu kan real? X lebih besar sama dengan 0. Jadi mulai dari 0 sampai hingga itu namanya real. Jadi dia boleh yang koma 0,5, 0,6, berarti pakai free. Terus dalam operasi Lindo kita harus 3 syarat. Nah, syarat tadi itu yang saya bilang di model program linier. Kalau nggak ada 3 syarat itu ya nggak bisa dikerjain. Sama halnya juga kalau model program linier, kalau tidak punya 3 syarat itu dia bukan dikatakan sebagai model pemrograman linier. Jadi yang pertama dia harus punya fungsi objektif. Ada yang bilang fungsi objektif, ada yang bilang fungsi tujuan. Fungsi objektif itu bisa dikatakan fungsi tujuan, yaitu maksimasi, max, dan minimasi, min. Kata pertama untuk mengawali formulasi di Lindo itu adalah max atau min. Jadi kalau formula yang kita ketik di editor nanti, max atau min, tinggal max Z
atau min Z. Ini kan kalau Indonesianya kita buat max atau minimum kan Z. Jadi di Lindo kita buatnya max. Z-nya nggak perlu tulis lagi. Jadi nggak ada max Z sama dengan nggak. Langsung max, misalnya 5x1 tambah 6x2 tambah 7x3. Misalnya seperti itu. Atau kalau dia minimum, cukup ketiknya min. Nggak ada lagi min Z sama dengan. Langsung min 2x1 tambah 3x2 sampai seterusnya. Oke. Kalau di Lindo nanti X1-nya kita ketik X sama angka 1. Dia nggak kenal indeks yang tulisannya agak di bawah lebih kecil dikit, nggak. Agak turun kayak ini, nggak. Ketik aja X sama 1. Nanti saya kasih lihat. Yang kedua harus ada variabel. Variabel sangat penting. Lindo tidak dapat dijalankan tanpa memasukkan variabel dalam formula. Yang mana variabel di sini? Ini nah variabel. X1, X2, sampai Xn. Ini harus ada variabelnya. C1, C2, sampai Cn, kalau dulu kita ngomongnya koefisien. Kalau di program linier optimasi, kita sebutnya parameter. X1, X2, sampai Xn itu variabel. C1 sampai Cn itu namanya parameter. Angka di depan variabel. Yang ketiga, batasan. Dalam kenyataannya, variabel pasti punya batasan. Batasan itu misalnya soal cerita, kasus real, itu misalnya keterbatasan bahan. Ada keterbatasan waktu. Bahan yang tersedia sekian. Waktu itu saya pernah ngajarin soal-soal real seperti itu kan. Waktu yang tersedia ada berapa. Jumlah pekerjanya cuma berapa orang. Biaya operasionalnya hanya ada berapa uangnya atau modalnya. Setelah fungsi objektif diketik, kalau kita bahasa Indonesia kita ngomongnya dengan kendala. Kalau di Lindo kita ngomongnya subject to. Tulis benar, subject to. Atau boleh disingkat pakai S besar, T besar. Untuk mengawali pengetikan batasan. Jadi kalau mau mulai kendala, ketiklah subject to atau ST. Baris berikutnya di enter, sampai kalau sudah selesai kendalanya, tulis N, artinya kendalanya selesai. Kalau sudah pernah coba kemarin di Prolin, pasti ya nggak ada yang baru sih. Nah ini contohnya. Ini yang mau kita coba-coba nanti. Nah, saya maunya minggu depan sudah ada Lindonya di dekat kalian. Jadi kalian bisa sambil ketik, sambil coba. Kalau kayak gini, kalau program kayak gini kan sama kayak kita praktek membuat makanan, harus hands on. Jadi tangan kita juga harus coba. Kalau cuma ngamatin aja, nanti nyobanya lupa. Kalau sambil tangannya sambil kerja dan ketik pasti ingat. Ya. Terus saya selalu bilang ini mata kuliah pilihan, tujuannya sebagai penunjang kalian mengerjakan tugas akhir nanti. Kalau mata kuliah pilihan, artinya nilainya harus bagus, karena ini tidak diwajibkan. Kalian sendiri yang memilih mata kuliah ini. Ya namanya milih, maunya yang enak. Sama kayak kita milih makanan, kan kalau milih maunya enak. Nah ini juga milih maunya nilainya bagus. Kalau milih malah membunuh dan mengecilkan nilai, buat apa dipilih? Nah, gitu ya. Kalau online gini, harusnya peluang dapat nilai besar itu sangat besar. Jawaban bisa di-searching, bisa open book, ketimbang depan kelas. Bedanya mungkin, tapi kayaknya kalian sudah hampir 1 tahun lah sudah terbiasa dengan belajar seperti ini. Anggaplah nggak 1 tahun, 1 semester aja. Yang awal-awal kemarin kan baru peralihan. Semester ganjil kemarin kan sudah full online. Jadi full online sebenarnya tinggal pahami aja yang dijelasin. Karena kita nggak praktikum kayak orang kimia, orang biologi, jadi nggak terlalu masalah sih sebenarnya kuliah online. Kalau saya ya, mudah-mudahan di kalian juga seperti itu. Jadi saya berusaha jelasin juga saya pakai pen, jadi sama seperti saya nulis di papan tulis. Sebenarnya kalau online gini materinya lebih teratur. Kalian nggak perlu nyatet, dosennya sudah punya slide di depan ini. Lupa, ada link lagi yang bisa kalian tonton kembali, link rekaman tadi. Ini ya, ini contoh soal. Ini harusnya dibuat dengan kendala, ini saya singkat.
Fungsi tujuannya berarti kasusnya maksimum kan? Max ini artinya. Z-nya sama dengan 2x1 tambah 3x2. Variabelnya berapa di sini? Variabelnya ada berapa variabel? 2. 2, yaitu variabel apa saja? X1 dan X2. Kendalanya ada berapa? 4. 4 ya. Nanti sebenarnya harus ada satu lagi yang namanya kendala non-negatif. Non-negatif. X1, X2 besar sama dengan 0. Seperti itu. Nah, langkah menggunakan program Lindo sudah dicobakah? Saya cari dulu Lindonya. Sudah dibuat di RAR itu harusnya bisa diklik. Oke, saya stop share dulu. Kalian bukanya kan sudah dicoba diekstrak, bukanya yang di ini, yang ada tulisan Lindo 32, aplikasi. Cara yang di application, ada tulisan Lindo 32. Diklik. Nah, dia ada tulisan sebenarnya, ada license, keluar nggak tulisan saya tadi? Keluar, Bu. Saya sering buka, jadi dia nggak muncul lagi. Kalau yang jarang buka, saya ulang deh. Kalau yang jarang buka, dia ada muncul tulisannya. Nah, ada tulisan seperti ini. Trial version, nggak masalah. Ini bisa dipakai terus sampai selama-lamanya. Kamu klik aja. Walaupun dia bilang expire-nya Februari, nanti kamu Februari buka, expire-nya dia mundur lagi ke April. Terus sampai ke belakang. Nah, munculnya seperti ini. Jelas nggak di hadapan kalian ini? Jelas, Ibu. Ya, itu. Seperti itulah tampilan Lindonya. Nah, disinilah tempat kita akan ngetik-ngetik ini, di sini. Ini tempat kita ngetik. Jadi dia punya barnya di sini ada file, sama kayak di Word lah, kurang lebih ada edit, solve, report, window, help. Sebenarnya help-nya ini berfungsi banget kalau kita salah-salah ngetik. Ya, ini Lindonya. Kalau seperti ini, balik PPT nggak? Balik, Bu. Balik ke PPT. Balik PPT, ya oke. Nah, ini ya. Jadi tampilan awalnya seperti yang tadi. Tampilan awal Lindonya. Terus ngetiknya gimana? Kalau Lindo itu, dia nggak ada equation kayak di Word. Jadi kamu jangan bayangin lebih kecil sama dengan bentuknya akan cantik. Lebih kecil sama dengan dia kayak ini. Ketik tanda lebih kecil, terus sama dengan. Nah, kita akan coba. Oke. Ini balik Lindo nggak? Iya, Bu. Nah, ketik max. Nah, kalau fungsinya max, terserah sih mau huruf besar, huruf kecil nggak masalah. Max, spasi, Z sama dengannya nggak perlu diketik. Jadi 2x1, nah 2x1, nggak usah spasi. Kalau max dia spasi, 2x1-nya nggak usah spasi lagi. Tambah 3x2. Yang dari handphone pasti kecil sekali tampilan saya. Subject to, ketik, enter. Mulai ketik kendalanya. 5x1 yang belum ada mungkin perhatiin aja dulu Lindonya, nanti dicoba kalau sudah kamu download lebih kecil sama dengan kayak gitu ya, 60. Jadi X sama 1 itu dia berdampingan. X1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 16. X1 kecil sama dengan 10. X2 kecil sama dengan 6. Sudah habis kan? Kita ketik N. END. Kalau dia ada kendala non negatif di Lindo ini kamu nggak usah lagi buat misalnya di soal. Perlu nggak Bu saya buat X1 besar sama dengan 0. X2 sorry.
X2 besar sama dengan 0. Itu nggak usah lagi. Yang non negatifnya nggak perlu. Cukup kendalanya aja. Terakhir jangan lupa di N. Oke, nanti minggu depan saya akan jelasin dari soal cerita. Bukan dari model ini. Ini misalnya ada model program linear seperti ini. Nyelesainya pakai apa? Klik solve. Solve itu. Solve compiling model. Nah, kalau muncul seperti ini, do range sensitivity analysis. Ini akan saya bahas juga nanti. Sementara ini kita buat no dulu. Kalau muncul kayak gini udah benar pasti. Saya klik no dulu. Nih, Lindo solver status. Statusnya optimal. Iterasinya 3. Invisibility-nya 0. Objektif berarti fungsi tujuannya 27. Oke, ini yang bawahnya nanti kalau pas integer programming baru terisi dia. Kalau linear programming enggak. Jadi solusinya sudah optimal, diperoleh selama 3 iterasi. Kalau solusinya optimal, pasti invisibility-nya 0. Kemudian fungsi objektifnya 27. Oke. Fungsi objektifnya 27. Z-nya 27 nanti. Di close. Nah, kalau saya close, solusinya kemana? Yang tadi, tempat toolbar tadi, saya minimize dulu. Dia nih, sembunyi di belakangnya sini. Nah, ada di sini. LP optimum found at step 3. Solusi optimal dapat di step 3. Objective function value, nilai fungsi objektifnya 27. Z-nya 27. Variabel tadi katanya X1, X2, ini X1, X2. Nilainya 6 sama 5. X1 nilainya 6, X2 nilainya 5. Kalau di program linear, X1, X2 kita sebut namanya variabel basis dasar. Terus yang bawah ini apa? Slack atau surplus. Ingat nggak slack atau surplus? Variabel slack. Semua sudah ngambil prolin kan? Sudah, Bu. Nah, yang lupa Sudah, Bu. dibaca Sudah. lagi itu. Apa slack? Kita punya 3 variabel dong di prolin. Ada slack, ada surplus, ada artificial. Kalau kendalanya bertanda kecil sama dengan tiga variabel. Keluar ya tulisan saya. Ada yang namanya slack. Whiteboard saya keluar nggak? Keluar, Bu. Ada surplus, ada artificial. Slack itu kalau apa? Kalau kendalanya bertanda kecil sama dengan. Kalau surplus besar, kalau artificial sama dengan. Ini yang kita pakai yang dinamanya bentuk standar. Ada mode program linear kan? Terus mau kita bentukin standar sebelum kita ngerjain tabel simplex-nya. Jadi kita ada penambahan variabel, ada 3. Ada slack, ada surplus, sama ada artificial. Karena kita pakai software, jadi kita nggak perlu pakai tabel-tabel simplex yang panjang gitu kan. Ada variabel masuk, variabel keluar, kolom kunci, baris kunci, elemen kunci, jadi nggak lagi seperti itu. Nah, ini langsung ke sini, jadi di lindonya. Di bawah ini untuk variabel slack atau surplus. Ini nanti akan saya bahas juga cara bacanya. Jadi yang penting nilai Z-nya 27, X1-nya 6, X2-nya 5. Balik ke APBT.
Udah kembali ke PPT belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Makanya harus nanya. Nanti saya ngomong-ngomong aja nggak balik. Ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah ini yang tadi ya. Pakai max 2x1 tambah 3x2. Kemudian batasannya ini yang kayak tadi. Setelah itu akhir dengan kata N. Sudah kita coba di Lindo tadi. Nih, kabur. Nih ya, contohnya. Kok diketik title contoh soal di sini nggak masalah, dia nggak akan terbaca. Dia pakai max, kamu boleh ketik subject to, boleh ketik st. Ini kok agak masuk ya sebelah sini, tidak masalah juga biar rapi. Kalau tadi kan saya langsung buat semuanya di bawah. Klik solve ya kan. Nanti ada tulisan kayak tadi kan, do range sensitivity analysis. Kalau kita mau pakai sensitivity analysis, ada materi yang kita bahas, nanti kita klik yes. Kalau enggak, kita klik no. Kalau kita klik no, berarti pengolahan data sudah berakhir. Kalau kita klik yes, maka program akan menayangkan hasil olahan analisis sensitivitas. Nanti ada bagian lagi yang kita isi. Nah, ini hasilnya tadi. Kalau klik analisis sensitivitas tadi. Kalau enggak, cuma sampai di atas tadi ya, yang pendek seperti saya tadi. Kalau diklik, ada lagi tambahan di bawah. Nanti ada berapa nilai variabel yang diizinkan naik, diizinkan turun, seperti itu. Nah ini. Report sama solution. Tadi kan dapatnya ini. Kalau ini untuk analisis sensitivitas. Tadi saya cuma sampai yang di sini. Kalau analisis sensitivitasnya saya klik yes tadi, akan muncul tambahan di bawah seperti ini. Oke, ini yang nanti kita lihat. Ini tabel. Mau lihat gimana sih? Kalau Simplex kita punya tabel akhir kan, tabel optimal. Nah ini. Cara melihat tabel optimal, kamu bisa klik reports sama tableau. Report sama tableau. Nanti kalau report tableau, nanti dia keluarnya seperti ini. Nah, dia nggak rapi seperti tabel Simplex. Kalau tabel Simplex kita punya garis-garis kan, ini enggak. Tapi otomatis sama kok, bacanya bisa. Ini kolom pertama, kolom kedua, X1, X2, SLK itu select kedua, select 3, select 4, select 5. Nah, ini rapinya. Nanti kita coba semua. Kalau ngetik yang kita ketik kan, misal kita punya tugas atau model yang mau kita kerjain di tugas akhir nanti di skripsi, kan nggak mungkin mau ngulang lagi. Kalau simpel seperti saya kasih contoh tadi kan enak, kita ngetik nggak masalah, cuma berapa baris. Nanti program ada yang berhalaman-halaman. Kalau tadi variabelnya cuma 2, ada yang variabelnya sampai ratusan. Jadi gimana? Klik file sama save. Nanti file yang kita simpan itu extensionnya txt. Extensinya txt. Kalau Word kan kita doc, Excel to XLS gitu kan. Kalau Lindo txt. Bisa di save. Nanti kalau mau coba kerjakan lagi, buka lagi file open kayak biasa. Kalau cetak ya biasa file print. Nah ini menu-menu solve. Menu-menu solve-nya, kalau klik solve dengan solve, dia ingin menampilkan hasil optimasi dari papan editor secara lengkap. Pada tampilan hasil, dia mencakup nilai variabel keputusan serta nilai dual price-nya. Kemudian kalau pada nilai peubah keputusan, dia menampilkan juga nilai peubah keputusan yang 0. Artinya nilai peubah itu variabel keputusan yang 0 ditampilkannya. Perbedaannya, report solution tuh kadang-kadang jawabannya tidak optimal. Jadi kalau kita mau pilih, lebih baik klik solve, kemudian solve lagi. Hasilnya akan optimal. Kalau report solution,
dia tidak menampilkan nilai dual price. Ada belajar dualitas, saya ada ngajarin di program linearnya. Kemudian kalau klik solve sama compile, untuk apa? Untuk mengecek apakah struktur penyusunan data sudah benar atau belum. Jika penulisannya tidak benar, maka akan ditampilkan pada baris keberapa kesalahan tersebut. Jika tidak ada kesalahan, maka proses dilanjutkan untuk mencari jawaban optimal. Compile itu nanti dia ngeliatin kok ketikan kita ada salah atau enggak. Kayak kompilasi. Nanti dikasih taunya salahnya di baris keberapa. Ini solve pivot ya, sorry bukan pivot. PIVOT. Pivot dia untuk menampilkan nilai select. Kalau debug, dia untuk mempersempit permasalahan. Mencari pas kita running ya, kita kalau misal ngerjain tugas akhir, kalau variabelnya banyak, kadang kita nggak dapat solusi optimal. Sampai bingung ngeceknya salahnya di mana. Kita boleh pakai solve debug. Kemudian report program Lindo, ada yang namanya report solution. Report solution itu untuk mendapatkan solusi optimal dari pemrograman linear. Kalau report range untuk menayangkan hasil penyelesaian dari analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas itu ada yang allowable increase, kenaikan yang diizinkan sama penurunan yang diizinkan. Nanti kita bahas, kamu bisa coba satu-satu kok. Report parametrik, parameter, angka depan variabel, dia akan di-report. Bisa juga statistiknya, dapat laporan kecil. Kalau Perius, menampilkan sebagian modelnya saja. Kalau picture, dia akan menampilkan model dalam bentuk matriks. Basis picture, ada baris, ada kolomnya. Table itu tabel simplex. Formulation model. Ini hilang tadi kan, modelnya mana ya? Tolong tampilkan pakai report formulation. Catatan ini penting dilihat kembali. Ini show column. Colok nih. Report show column untuk menampilkan koefisien variabel. Peubah atau variabel. Bis. Materi hari ini cuma pengenalan itu dulu sih sebenarnya. Saya belum sampai ke latihannya. Minggu depan tolong di-download materi yang saya kasih. Maksimal Selasa sudah saya upload ya di sana. Di e-learning pertemuan kedua, Lindonya tolong di-download. Saya coba sedikit ke Lindo tadi. Nah, muncul Lindo nggak? Muncul, Bu. Muncul, Saya Ibu. close dulu. Muncul, Bu. Saya balik ke model tadi nih. Misal ya, saya salah ngetik nih. X1-nya saya ketik X saja, satunya ketinggalan. X kecil sama dengan 10. Lupa buat satunya. Saya solve dengan solve. Tetap jalan kok dia. Do sensitivity analysis? No, misalnya. Kita close. Nah, tadi aneh ya. Tadi iterasinya 3. Kita iterasinya 2. Objektifnya sama-sama 27. Kebetulan ini. Tetap sama nilainya. Dia nggak pula pengaruh. Kebetulan. Ini kebetulan. Saya balik lagi deh. Artinya dia nggak terlalu pengaruh. Yang di kendala ketiganya nggak pengaruh. Kalau saya buat X1 kecil sama dengan 100, nggak juga pengaruh ya. Masih oke dia 27. Berarti kendala yang keempatnya nggak masalah. Kendala 3 sama 4 ini penambah aja. Kalau saya ganti X2 besar sama dengan 6, kamu bisa coba-coba nih nanti. Nah, beda lagi kan? Objective value-nya jadi 26. Tadi harusnya 27. Ya, karena X2 tadi kecil sama dengan 6. Saya ganti X2 besar sama dengan 6. Paham ya? Kalau ganti besar sama dengan semua, saya mau ngeliatin yang solusinya invisible. Nah, kalau seperti ini. Keluar ya, Lindo error message. Kalau punya model, kita running di Lindo, keluar tulisan seperti itu. Itu artinya tidak ada solusi visible. Visible itu layak, tidak ada solusi layak.
Kalau kamu ngerjain tugas akhir, sudah ketik berhalaman-halaman, si Lindonya, di running dapatnya begitu, kemungkinannya ada dua, kamu salah memodelkan, atau kamu salah ngetik di Lindonya. Terpaksa kamu tracing lagi dari pertama, lambat-lambat. Salah di mana? Apa yang harusnya kecil, terketik besar, seperti itu. Karena nilainya tidak layak. Ini yang sering dihadapi di tugas akhir. Sudah buat formulasi, sudah cari studi kasus, bikin model, ketika di running, itu hasilnya. Kalau skripsi kan suka pakai implementasi metode apa, aplikasi metode apa. Sebelum pakai metode, kalau ada model, saran saya kerjainlah pakai Lindo atau Linggo dulu. Ini kan kalkulator namanya. Kayak kita ngitung perkalian, cek kalkulator dulu. Jadi jangan kerjain manual dulu. Sia-sia. Kalau mau idealis, kerjailah manual dulu. Baru ngecek. Rupanya ketika kamu ngecek di kalkulator, ini kalkulator kita, si Lindo ini salah, no visible. Jadi ada dua kemungkinan. Modelnya memang salah, atau salah ketik. Kalau salah ketik masih enak. Tinggal benerin ketikan di Lindo ini. Kalau modelnya salah, terpaksa lah ngecek ulang lagi dari data semuanya. Atau salah ngambil data, atau salah ngitung, atau salah memodelkan. Itu banyak faktor jadinya. Jadi kalau kayak gini, itu namanya tidak ada solusi visible. Oke? Ada pertanyaan nggak? Materi saya sampai sini. Ini makanya dia buat nih, status invisible. Nggak ada iterasinya. Invisibility-nya 6. Kalau statusnya optimal, invisibility-nya akan 0 di sini. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan nggak? Saya dipesan untuk screen, tolong kamera kamu on. Dari jurusan karena harus laporan. Saya nggak pernah foto sih dari semester lalu, harus difoto. Tolong cam kamu on dulu sebentar. Saya harus screenshot dulu. Nanti saya buat ini juga saya lampirkan di WAG kamu. Jadi bukti bahwa kamu kuliah. Bentar ya, saya screenshot dulu. Bentar ya. Bentar, sampai 3 screen saya nih. Bentar. Nanti ada yang baru muncul ya nanti. Screen yang ketiga nih ya. Oke. Cukup kuliah hari ini, ada pertanyaan kah? Cukup, Bu. Saya belum ngecek di SIMAK ya. Saya belum ngecek apa benar ada yang enroll di SIMAK tapi belum enroll di sini. Ada juga mata kuliah lain yang sudah saya cek, dia enroll di e-learning tapi dia nggak enroll di SIMAK. SIMAK itu yang paling penting, tempat untuk mengeluarkan nilai kalian. Jadi sebenarnya bukan e-learning ini. E-learning ini cuma tempat untuk kalian kuliah. Tempat mengeluarkan nilainya di SIMAK. Jadi yang belum, isi KRS, isilah dulu. Kalau benar mau ngambil ini. Jadi kamu lihatlah kesan kuliah pertama ini. Kalau mau pindah hati, KPRS lah. Kalau mau tetap, kita lanjutkan minggu depan. Gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.